menuju jalan pulang, rangkaian dunianya banyak. Ada yang terlibat dengan agama yang berbeda, ada yang terlibat karena suku berbeda, bangsa berbeda. Maka orang sholat ketika turun jangan sampai rasis, jangan membedakan manusia, jangan olok-olok orang lain. Makanya jadi kiai di Indonesia itu lebih sulit daripada bakasan hantu. Di Arab paling syaiton, jin. Gak ada bakasan mangsumai, ada gendruwo, wewe gombel. Iku nasabnya kemana wewe gombel? Ke jin apa ke syaiton? Apalagi suster ngesot itu, gerandong, mak lampir. Agama begitu masuk ke Indonesia, dia ketemu dinamika yang berbeda. Makanya kiainya juga nggak kok tiba-tiba dikit musyrik, dikit kafir, nggak bisa. Makanya kalau dia tuh pasti itu pendatang baru. Iya, pasti baru, pasti. Nanti kalau sudah capek juga menang. Ya akhirnya rungkat lah kalau kayak gitu. Takbir, ngapain? Orang baru. Karena apa? Agama masuk ke Indonesia itu, Islam itu sekitar tahun 1400. Rasul salam alaika ya. Tolong barisannya, tolong agar supaya jangan mendekat karena posisinya. Alaika oh ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam. Monggo para kiai agak maju dikit, merapat barisan. Alaika asraqal badru alaina wa tawaddinuhu budur Islam muslimah ra'ayna antu ya wajah surur ya Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika anta syamsu anta badrun anta nurun wa nuri anta yasiru wa ghali anta misbah suduri Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Habib ya Muhammad ya arus al-ghafiqaini ya Muhammad ya Mubajjal ya Imam al-Qiblat
القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah ala alihi wa ashabihi wa aswajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, jajaran pengurus masjid Masjid Agung Al-Huda, seluruh jajaran aparatur pemerintah, Pak Gubernur atau yang mewakili, Pak Bupati yang mewakili, camat, ada Pak Camat? Oh no, Pak Lurah? Ano? Nanti Lurah. Oh iya, sing ireng. Kapolsek apa Kapolres ada? Dan Ramil. Para hadirin wal hadirat yang berbahagia, alhamdulillah. Ini ceritanya apa? Peresmian Masjid baru jadi, Masjid Agung Al-Huda. Ya, baru jadi. Jadi meresmikan masjid ini ceritanya. Jadi alhamdulillah sudah punya masjid. Jadi yang paling berat itu bagi manusia di dunia ini itu adalah mencari jalan pulang. Jadi manusia di dunia ini yang paling berat itu adalah mencari jalan pulang. Karena manusia itu pulang. Manusia itu cepat atau lambat pasti pulang. Makanya menggunakan bahasa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahasanya roji. Roji itu artinya pulang. Makanya kita diajarkan bagaimana pulang yang benar. Pulang kemana? Ya pulang ke kampung halaman yang asli. Kalau ini kan bukan kampung. Ojo ngiki kopok kupingku sini. Iki mixing bulet ora ening iki. Ini kok kotak. Wah kabeh. Oh muni kontini muni. Aja diutak tekan. Nah. Sing salah itu mikmu soalnya. Iki kan mix 10 tahun yang lalu ini. Lah ya, no. Coba ganti mixing, ono kabel ora ini. Nggone cah selawatan ngondi aku iki. Kang, mikmu aja nganggo lho. Nek misale orang nginging ngono ndi ta?
Ya, wes. Nah, ini kan enak. Jadi manusia itu oleh Allah itu suatu saat itu diminta pulang. Nah, pulang kemana? Ya kembali ke kampung halamannya yang asli. Kalau ini kan transmigran manusia. Jadi bumi ini sebenarnya bukan kampungnya manusia. Bumi ini ya tempatnya kucing, itu asli penduduk sini. Stua itu asli sini. Kucing, garangan, Lah kalau manusia itu bukan penduduk sini, dia penduduk langit. Langitnya di langit keberapa? Langit ke-7. Ini kan langit 1 ini ya. Langit 1 itu isinya Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Itu langit 1. Lah manusia itu dari langit ke-7 sana. Untuk langit 1 ke langit kedua aja orang tidak ada yang tahu itu berapa jauhnya. Harus melewati black hole atau lubang hitam. Dari bumi ke matahari aja sebegitu jauh. Dari bumi ke Jupiter sebegitu jauh. Apalagi ke Pluto. Nah, manusia itu pulang kembali ke kampung halamannya yang asli di langit ke-7 sana. Itu tempatnya di mana nggak ada yang tahu, tapi pasti ke sana karena manusia itu diturunkan dari langit. Jadi manusia ini adalah alien. Kalau dalam bahasa anak-anak sekarang, manusia itu alien. Kelasnya satu kampung sama malaikat, satu kampung sama iblis, itu manusia. Nah, makanya Allah memberikan gambaran bahwa manusia itu akan pulang. Pulang kemana? Kampungnya. Nah, kampungnya di mana? Di langit ke-7. Makanya manusia itu kalau di sini itu dibekali sama Allah. Bagaimana perbendaharaan kalau nanti pulang ke langit ke-7? Dibekali. Makanya bekal sholat itu juga diturunkan di langit ke-7. Isra Mi'raj. Bekal Al-Quran juga dari langit ke-7. Biar sampean di sini bisa latihan, besok kalau pulang ngerti pekerjaannya orang langit. Makanya agama itu semuanya diturunkan dari langit ke-7. Nah, itulah awal manusia. Makanya manusia sebelum ke sini dicatat dulu, diregister kalau bahasa anak sekarang. Manusia itu dicatat di catatan tertingginya Tuhan. Mungkin anak sekarang menyebutnya cloud atau pusat data. Jadi sampean itu sebelum turun dari sana ke sini itu dicatat dulu. Nah, Allah itu punya pusat data. Allah itu punya tempat mencatat seluruh kehidupan ini, ada catatannya. Bahkan semut pun ada catatannya. Kapan manusia sakit, kapan manusia sehat, ada catatannya. Lah buku induk itulah yang kemudian dikenal dengan nama Lauhil Mahfud.
Makanya manusia itu dicatati di sana, terus diturunkan ke sini. Nah, di sini dibungkus pakai apa? Dibungkus pakai jasad. Jadi manusia turun itu sudah bawa paketannya masing-masing. Paket istrinya siapa? Paket rezekinya berapa? Paket nyawanya berapa? Kalau nanti paketannya habis ya kita selesai. Nah, sampai di sini nyawa diturunkan, dibungkus. Lah bungkusnya apa? Bungkusnya adalah jasad. Jasad dibuat dari nutfah dunia. Nutfah dunia berasal dari makanan orang tua. Orang tua makan, terus diproses di perut. Ada yang dikeluarkan jadi tahu, ada yang dikeluarkan jadi keringat, ada yang dikeluarkan jadi umbel. Tapi senikmati makanan manusia disimpan oleh Allah, disulbi, namanya nutfah. Nutfah berubah jadi segumpal darah, terus segumpal daging lah. Nyawa manusia, rohnya itu ditaruh dalam daging ini. Lah daging inilah yang kemudian berkembang, kasih tulang, siotot, bungkus kulit, tumbuhi rambut. 9 bulan keluar. Nah, ketika keluar yang terlihat adalah jasadnya. Isinya sudah nggak keluar, nggak kelihatan. Nah, makanya manusia itu rohnya terhubung sama akhirat, jasadnya terhubung dengan bumi. Lah makanya karena jasadnya ini terhubung dengan bumi, maka manusia nggak bisa dipisahkan dari kehidupan bumi. Harus dibesarkan oleh makanan. Semuanya harus makan. Makanya tangan manusia nggak bisa dipisahkan dari dunia, karena ini dunia. Butuh jam tangan, butuh cincin, butuh gelang, tubuhnya butuh baju, kakinya butuh sepatu, matanya butuh kaca, giginya butuh behel, mukanya butuh lipstik, bedak, tubuhnya butuh skincare. Loh, jadi ruhaninya ini butuh, jasadnya butuh dunia. Makanya manusia harus punya dunia. Manusia nggak boleh lupa terhadap dunia karena tubuhnya butuh dunia. Semakin baik, semakin indah tubuh. Sepatu semakin mahal, semakin berharga. Kacamata semakin mahal, semakin bagus. Gelang semakin ini manusia nggak bisa dari dunia. Makanya manusia itu ngejar dunia, kayak apapun boleh, karena dia punya tanggung jawab dunia. Boleh nggak? Bikin gigi sampai ada emasnya, boleh. Kaki dikasih gelang sampai sak lutut, boleh. Tangan dikasih gelang sampai sak sikut, boleh. Untuk memanjakan bokok, beli mobil dengan kursi paling empuk, penghangat, pemanas, boleh, nggak ada masalah. Memanjakan tubuh dengan rumah yang sangat bagus, boleh, nggak ada larangan. Wong tubuh itu
dunia. Jadi nggak ada larangan. Sampean beli sepatu harga 1 triliun, nggak ada yang larang, nggak ada orang larang. Sampean beli mobil seharga 1 triliun, sampean pengen rumah tingkat 20, nggak ada orang larang, boleh aja. Allah nggak ngelarang. Ketika tangan pengen cincin berlian, boleh. Yang nggak boleh itu apa? Nggak boleh itu cuma satu, lupa kalau bakal pulang, cuman itu Pak. Gitu. Makanya sampean nggak usah heran. Jadi di dunia ini memang dipersiapkan oleh Allah. Sampean ngelola hutan untuk kaya, nggak ada masalah. Bikin kebun kopi 1000 hektar boleh, semua boleh. Yang penting apa? Jangan kamu lupakan bahwa kamu suatu saat akan pulang. Nah, pulang itu bekalnya apa? Ya bekalnya iman sama Islam. Itu aja bekalnya. Iman sama Islam. Mau sampean ambil iman Islam sempurna, monggo. Mau minimalis, monggo. Orang iman itu antuk minabillah, iman kepada Allah. Nah, orang iman itu seperti apa? Orang iman itu sederhana kok. Sampean mensyukuri hidup tiba-tiba sukses karena jadi juragan lipstik, nggak apa-apa. Sampai punya toko di mana-mana, jadi juragan make up, nggak ada masalah. Cuman orang beriman itu cuman satu, bahwa kita pernah menjadi juragan make up kalau Allah nggak bikin muka. Cuman itu. Orang beriman itu cuman gitu. Sampean jadi kontraktor bangunan sampai tingkat 1000 boleh. Tapi orang cuma satu keyakinannya, orang bisa jadi kontraktor karena Allah bikin batu. Coba Allah nggak bikin batu, sampean nggak bisa bikin rumah. Sampean kaya, sukses, terus istrinya punya istri 10. Dari 10 istri dibangunkan rumah, dibangunkan pabrik, sampai akhirnya terkenal sebagai konglomerat yang beristri banyak. Semua orang membayangkan alangkah indahnya beristri 5. Dia semua kan pengen begitu. Tapi orang beriman itu cuman punya satu keyakinan, bahwa kita tidak akan punya istri lebih dari 10. Itu semua terjadi karena Allah bikin burung. Loh, cuman itu dong. Sampean mau gagah kayak apa kalau nggak dikasih burung, nggak bisa ngapa-ngapain. Loh, jadi iman kepada Allah itu adalah meyakini bahwa modal dasarnya itu Allah yang ngasih. Sampean boleh sekolah pinter sampai jadi profesor, doktor, insinyur, MLM boleh. Tapi orang beriman itu cuma yakin bahwa sekolah setinggi apapun tidak akan pernah terjadi kalau Allah tidak bikin otak. Ya itu dah. Juragan rokok misalnya pabrikmu 10 nggak ada masalah. Tapi orang beriman cuma ingat satu, pabrik rokok tidak pernah ada kalau Allah tidak bikin tembakau. Nah itulah orang beriman. Ribet. Begitu kan? Coba. Loh, itu orang beriman. Maka
sudah seperti itu orang beriman, cukup sudah. Syukur sambil ngomong ketika lihat perempuan cantik, Masya Allah. Ketika tangan pegang ayam, Subhanallah. Qaulun bil lisan. Kalau enggak ya i'tiqadun bil qalb, cukup. Bekalnya cuman itu. Wa malaikatihi, sampean punya keyakinan terhadap malaikat Allah. Soalnya di sana nanti ketemu malaikat sampean. Di sana ketemu Allah, maka sampean harus punya keyakinan terhadap Allah. Nah kalau sekarang sih untuk sampean percaya Allah atau enggak ya tetap hidup. Bahkan enggak sholat semakin gemuk. Tapi kan ketika nanti sampean pulang ketemu Allah, nah sini enggak percaya, sampean enggak ketemu nanti. Di sana ketemu malaikat. Kalau sampean enggak percaya nanti pas malaikat sampai nggak petuk. Nah malaikat itu banyak, koordinatornya 10. Sampean mau hafal 10 semua, monggo bagus. Tapi kalau nggak cukup tahu 1 nggak apa-apa, Jibril itu aja cukup, boleh. Itu yang bagian ngantarkan wahyu, tambah serem 1 Israel, boleh. Orang beriman itu aja maksimal atau minimalis ya apa-apa. Wa kutubihi, sampean punya keyakinan terhadap kitab Allah. Sampean ngambil bekal utuh 30 juz boleh, sampai jadi grosir atau pengecer boleh, cukup ngecer Yasin tok nggak apa-apa. Maka belilah di tokonya namanya Yasinan. Sampai cuma ngambil kolhu falak nas tok boleh, makanya tokonya namanya tahlilan. Sampai cuma ngambil seayat tok boleh, Bismillahirrahmanirrahim, rajinlah nyuwuk loro untung. Atau sampai berbekal 1 ayat karena istrinya cerewet boleh, sumum bukmun umyum faum lah. Walau boleh, nggak apa-apa. Orang beriman itu gitu, itu bekal menuju sana. Atau sampean cukup 1 huruf nggak apa-apa, 1 huruf tok. Kalau dipanggil suaminya dijawab nun, udah cukup. Itu ya Quran. Loh, jadi semua harus punya bekal. Mau diambil maksimal atau minimal boleh. Yang penting jangan sampai nggak bawa bekal. Wa rasulihi, dan utusan Allah. Sampean harus tahu orang yang bawa pesan langit. Ya nggak tahu yang 25, nggak tahu yang 1 Nabi Muhammad cukup, sama Nabi Adam buka tutup tok apa. Terus sampean tahu 1 itu boleh, itu minimalis. Wal yaumil akhir, sampean percaya pada hari kiamat, ya udah percaya bahwa besok dunia berakhir. Sampean bahas atau enggak kiamat ada, makanya kiai jarang bahas kiamat. Kenapa? Karena kiamat bareng-bareng, jadi nggak usah dibahas serius-serius, bareng-bareng aja ada kiamat. Kek mati, saya kena iklannya kiamat 38 detik aja mati 8.000, kena iklan tok ini. Tahun 2006 gempa Jogja itu cuman iklan 38 detik, itu 8.000 yang mati, sampai yang ngubur capek. Nah itu kiamat, percaya. Terus wabil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, bahwa baik buruk Allah yang ngatur. Sampean harus percaya. Sampean tiba-tiba mau pengajian gini bannya kempes, Allah yang ngatur. Karena kempesnya ban, tunggu sama tukang tambal ban. Loh,
Sampean kerja dibikin capek sama Allah, karena capeknya kita bekerja, ditunggu sama tukang pijet. Sampean perempuan mau punya anak gak bisa keluar karena bayinya sungsang, gak apa-apa, Allah ngatur itu, ditunggu rizkinya tukang sesar. Janda gak apa-apa, ditunggu duda. Jadi Allah ngatur semua. Kalau nggak percaya coba jajal. Ini contoh ya, contoh. Depan rumah itu nggak ada ulet jeruk, nggak ada. Tapi coba nanam mau jeruk, nanti ulet yang senge itulah datang. Ada pohon ini nggak akan ditemplei, ini jeruk ini. Lah itu nanti tahu-tahu ada uletnya yang bau sengit. Nah, itu dunia begitu. Jadi dunia ini sudah ada yang nata Allah. Sampean matanya minus, ditunggu sama tukang kacamata. Rambut gimbal ditunggu sama bakul sampo. Mecret ditunggu sama bakul intro stop. Ada yang nunggu semua. Pengajian ditunggu sama tukang son. Loh, kalau nggak ada pengajian, son juga nggak laku. Kalau nggak ada kawinan. Loh. Jadi itu orang beriman itu gitu. Mau sampean ambil maksimal ya monggo. Nah, terus kemudian bekalnya adalah Islam. Islam itu apa? Anta syahada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Sampai baca tiap hari nggak apa-apa. Setahun sekali pas nikah tok boleh. Sekali seumur hidup pernah syahadah. Yang kedua sholat. Sampean mau ngambil paket lengkap sehari 5 kali plus bonus tahajud sunat, silahkan, boleh. Kalau sampean merasa capek ngambil semua paket, ya sudah, paket mingguan. Ya, Jumatan aku kuatnya paket mingguan ya Allah. Kalau mingguan masih terlalu banyak, ngambil paket tahunan. Dah. Loh, orang Islam itu yang penting mau sholat. Terserah toh semuanya pulang, mau bekal komplit atau bekal minimal boleh. Ada tempatnya masing-masing nanti di sana. Waktu dia zakata dan mengeluarkan zakat. Kalau yang punya uang zakatlah, mal. Yang punya harta. Kalau yang nggak punya harta ya menerima zakat. Atau paling tidak seumur-umur kita pernah zakat fitrah. Itu sudah jadi orang Islam. Watasuma Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Mau sampean ambil depan sama belakang tok, monggo. Namanya poso kendang. Depan belakang tutup, tengahnya bolong. Mau komplit 30 hari top, boleh. Yang paling jelek satu orang di bulan Ramadan itu ada orang paling jelek. Siapa orang paling jelek di bulan Ramadan? Sudah nggak puasa, ikut lebaran, ngecet omah. Wis nemen niku. Jadi ora poso, melu riyo cet omah. Baju baru, ngedum duit 5.000. Wah, itu top. Nggih, mboten. Aku elek-elek wong. Tapi ya sik luwung. Wa takhujal baiti man istata'a ilaihi sabila, dan pergilah haji kalau mampu. Kalau nggak mampu ya daftar sudah. Yang penting sudah daftar, sudah dihitung pergi haji, cuman belum sampai. Loh, istitoah
itu termasuk perjalanan panjang menuju Makkah. Kalau orang sini perjalanan panjangnya butuh 50 tahun. Makanya bagi yang sudah daftar itu sudah masuk perjalanan menuju haji. Cuman 50 tahun memanglah lama. Sewaktu-waktu mati termasuk orang yang mati dalam perjalanan ibadah haji. Jadi itu kalau itu sudah sampai jalankan, sampai sudah punya bekal menuju Allah. Meminta itu kok. Jadi makanya agama itu sederhana, dunia juga sederhana. Cuman manusia ketika melakukan perjalanan menuju Allah harus mengakui bahwa semua itu sudah diatur sama Allah, wis diatur sama Allah. Makanya jangan lupa bahwa manusia dan dunia juga nggak bisa dipisahkan, karena manusia hidup di dunia, termasuk agama. Walaupun agama ini tadi yang kita sebut adalah perilaku individu, sikap pribadi kepada yang kuasa, tapi karena itu dijalankan oleh manusia, maka agama juga nggak pisah dari dunia. Nggak bisa. Sholat itu menghadap Allah. Inni wajjahtu wajhiya. Tapi sholat ini nggak bisa pisah dari dunia, karena yang jalankan manusia. Sholat ketika dijalankan butuh tutup aurat. Tutup aurat itu kain. Kain itu urusan. Kebetulan yang punya pabrik kain itu Cina. Makanya orang sholat gak boleh suka marah-marah sama Cina, karena Cinanya pergi telanjang. Wow. Jadi makanya orang sholat itu harus tenang. Orang sholat bikin masjid, sampean bikin masjid itu diri kalau cuman pasir sama batu. Orang sini punya pasir, punya batu, tapi dia bisa berdiri karena besi sama semen. Besi semen hasil industri. Maka kiai nggak boleh marah sama industri, karena kalau nggak ada semen sama besi, masjid nggak berdiri. Terus wudhu di situ pakai sanyo, pakai pipa, pakai keran. Wudhunya kiai, sanyo pipa kerannya diurus Mas Pion. Sampai mau marah sama industri. Ya termasuk haji misalnya. Haji itu pergi ke Mekah, bukan pergi ke Muara II, bukan pergi ke Aye. Pergi ke Mekah nggak bisa kita jalankan, harus bayar pesawat. Lah bayar haji itu ke bank, karena pilotnya nggak mau dikasih UNH. Makanya agar kita selamat sampai ke Mekah, kita bayar lewat bank. Makanya orang mau pergi haji jangan suka mengatakan bank riba, bank haram. Kalau bank haram sampai nggak jadi berangkat. Begitu sudah berangkat di asrama haji Palembang, diberangkatkan pakai pesawat. Pesawat itu perusahaannya perusahaan Boeing sama Airbus. Boeing Airbus dikuasai perusahaan Yahudi. Makanya kalau sampai Anda bunuh Yahudi semua, jangan. Kalau mereka mati semua, kita pergi haji renang. Lah itulah nggak dikit-dikit kafir, haram, nggak bikin dikit-dikit gitu. Itu yang biasa suka
yang bahwa dipikir agama itu berdiri sendiri karena manusia ini dunia, maka apapun yang terkait dengan manusia dia bisa urusannya menjadi dunia. Makanya urusan agama itu Rasulullah ribet. Rasulullah hanya mengatakan mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah dikasih ngerti urusan agama. Khairan itu nakiroh di situ. Maknanya khairan kamilan, kebaikan yang sempurna. Baik sempurna bukan milik manusia, itu milik Allah. Makanya kalau ada manusia baik pasti bersama yang lain. Tak kasih contoh. Pengajian malam hari ini baik apa enggak? Baik ya. Kalau pengajian malam hari ini baik, yang paling baik siapa? Ya pasti kiainya. Pasti teh kopi larutan ada. Karena orang baik. Makanya ketika datang, Gus minta foto. Saya dada gitu. Orang baik. Jadi kalau malam hari ini pengajian ini adalah acara kebaikan, maka yang paling baik adalah ini orangnya. Tapi saya di hadapan Allah nggak boleh mengaku paling baik, di hadapan manusia nggak boleh ngaku paling baik. Sebab apa? Saya terlihat baik di sini karena diundang sama panitia. Loh, kalau saya nggak diundang panitia, yang nggak ada di sini. Jadi yang membuat saya terlihat baik adalah Nah kalau sudah gitu baik saya apa baik panitia? Ya nggak bisa, saya nggak datang panitianya jelek. Ini baik baru 2 udah ribut. Iso gelut aku karo panitia. Nek ribut aku mulai iso gak disangoni mbek panitia ini. Loh, itu baru 2 yang kelihatan. Loh apalagi kalau sampean ikut-ikutan. Yang baik ya kami kiai. Loh kok bisa? Karena kami mau datang. Loh kalau sampean gak ada yang datang di situ, ini bukan pengajian namanya, cek sound. Loh, jadi sampean inilah kunci kebaikan pengaji. Di sini iki deleping, Pak. Wong edan utawa latihan pidato. Loh, jadi bertiga aja sudah ribut. Apalagi kalau tukang son ikut-ikutan. Yang baik ya saya kiai. Nah kenapa? Sonet pateni bubar. Loh, mana ada? Makanya jangan sembrono manusia itu. Ini baru berbicara dunia. Kata tukang tenda, ya saya yang baik kiai tak pasangi tenda. Kalau nggak ada tenda, tiba-tiba gerimis bubar. Padahal yang masang tenda gini biasanya sholatnya juga nggak terlalu rajin. Loh, jadi jangan dikira baik itu berdiri sendiri. Makanya ketika manusia berada dalam kebaikan, berarti dia berada dalam kehidupan. Nah, kehidupan manusia ditopang oleh apa? Oleh dunia. Makanya kadang manusia itu nggak sadar bahwa dunia dan manusia dan lingkungannya itu nyatu. Untuk hidup manusia juga nggak berdiri sendiri. Dia melibatkan orang lain, bahkan melibatkan bangsa dan negara. Sampean makan 1 piring nasi, itu dunia terlibat semua. Yang bikin piring siapa? Perusahaan piring, kita nggak tahu tempatnya di mana. Ada pekerjanya, ada manajemennya, ada investasinya. Yang kita makan nasi tumbuh di sawah, melibatkan pupuk dan pabriknya. Intelektual dunia yang bergerak dalam pengetahuan, tumbuhan terlibat semua. Kita nggak tahu tempatnya di mana. Ayo. Terus tiba-tiba bisa kita makan karena diseleb. Yang bikin seleb jenengan.
Wayo. Setelah itu kita makan itu pakai nasi yang dimasak, yang bikin kompor ora ono sing Islam pabriyo. Mas pion, rinai. Loh, ayo. Yang bikin rice cooker siapa? Listriknya melibatkan Ranau atau orang mana? Terus bumbu, orang Palembang cuma menyediakan lada, sahak. Yang nanam bawang putih orang Cina, yang nanam bawang merah orang Brebes, yang nanam Lombok orang Krui. Yang kita nggak pernah tahu dia. Terus dikasih garam, yang bikin garam orang Surabaya, Madura sana, orang Rembang. Sampai nggak pernah tahu bahwa waktu bikin garam itu dia kencing ditambah garam. Nggak pernah tahu. Makanya kalau di Jawa namanya uyah sama uyuh, sama-sama asin. Terus diangkut pakai truk Oku Timur. Sampean tahu sopir truknya itu nggak mampir di warung karaoke. Semesta terlibat. Habis itu kita makan, setelah itu kita cemilannya anggur merah. Indonesia nggak, yang punya anggur itu orang Cina. Melibatkan apa? Menteri Perdagangan, hubungan ekspor import, melibatkan bill of lading, letter of intent, melibatkan devisa negara, melibatkan giro, melibatkan cek, semua terlibat. Makanya kalau makan Allah cuman perintah akui itu milik semua orang, maka doanya Allahumma barik lana. Kenapa bukan barik li? Berkahilah saya. Kenapa kami? Karena makan melibatkan hampir seluruh sektor kehidupan manusia yang kita nggak pernah tahu dia berada di mana dan apa kondisinya. Ini lebih kira. Loh, itu dunia bergerak. Jadi manusia itu bukan makhluk independen dengan jaringan-jaringan yang kadang kita nggak ngerti dia berasal dari mana dan kebaikannya apa. Ngaji malam hari ini karena ono mic ternyata gaenan Cino. Malam hari ini mata kita sedap karena ada bunga-bunga. Ada bunga-bunga ya kurang sedap loh. Makanya hidup itu jangan sekali-sekali merasa kamilah yang terbaik, kamilah yang terhebat. Gak bisa, karena manusia tidak independen. Nah itu karena apa? Manusia di dunia, makanya agama ini sangkutannya banyak. Nah itu, dan kita nggak pernah tahu tempatnya di mana. Nah itu, dan itu semua siapa yang bikin? Allah yang bikin. Makanya manusia ini hanya melanjutkan. Semuanya dibikin oleh Allah. Makanya sampean harus pengertian gitu. Jadi sampean nggak independen. Maka nggak boleh ini jelek, ini nggak boleh. Sampean mikir hidupmu ditentukan oleh orang lah. Malam hari ini ngaji indah. Ya Allah, hidup dipandang gagah. Tapi kehidupan sampean itu gagah karena punya pasangan. Coba nanti pasangan terus piye? Nah, pasangan yang laki-laki adalah perempuan, pasangan perempuan adalah laki. Maka kebahagiaan seorang laki-laki karena punya perempuan, kebahagiaan perempuan karena punya laki. Maka laki-laki tidak boleh menyia-nyiakan perempuan tidak boleh terlalu sembrono pada laki karena saling membutuhkan.
Tapi lahirnya perempuan yang kita cintai berasal dari keluarga yang sebelumnya. Gitu loh. Makanya manusia nggak pernah boleh bahwa ini berdiri, nggak bisa. Termasuk sholat. Dulu Nabi Adam masih tahu. Adam itu langsung dari surga, bail up. Makanya Nabi Adam nggak diajari tauhid sama Allah, karena Nabi Adam mengerti Allah. Tapi anaknya Nabi Adam sudah masalah. Namanya Qabil sama Habil, udah masalah dia. Allah bapak ada aja, mana ada Allah. Kamu kalau pengen nguji ada Allah atau enggak, kurban. Nah kurban zaman Nabi Adam itu kalau diterima itu hilang. Kalau sekarang kan nggak kelihatan diterima apa enggak, kan sama-sama bisa dimakan. Zaman Nabi Idris orang semakin nggak percaya sama Tuhan. Sama kayak orang sekarang di sini ya. Orang transmigrasi tahun 71 asalnya Jombang masih ngerti yang namanya soto dok, masih ngerti perapatan Buk Mengkreng gitu misalnya. Cucunya bahkan bahasa Jombang aja nggak ngerti. Sama seperti itu. Nabi Adam pertama turun sama Siti Hawa masih ngerti. Tapi anaknya Nabi Idris, keluarganya Nabi Idris sudah nggak percaya. Allah nggak ada Tuhan. Anaknya Nabi Nuh sudah nggak percaya, namanya Kanaan. Anaknya Nabi Soleh, untanya Nabi Soleh aja bahkan dibunuh, sampai kampungnya dibalik sama Allah, yang sekarang dikenal dengan kampung Madain Soleh atau Al-Ula di perbatasan Madinah. Nabi Hud Soleh, manusia kehilangan arah, nggak ada yang tahu di mana ini. Sampai akhir zamannya Nabi Ibrahim ada manusia mengaku Allah, namanya Namrud. Tapi Nabi Ibrahim dengan akal sehatnya mencerna, nggak mungkin Namrud kok Tuhan, menyembah patung nggak bisa apa-apa. Akhirnya patungnya dipecel. Setelah dipecel sama Nabi Ibrahim, patung ngamuk. Oh berarti Tuhan palsu. Lihat matahari, oh enggak, matahari hilang. Rembulan hilang. Akhir Nabi Ibrahim, ya sudah daripada aku capek, toh ada cerita bahwa Tuhan pernah mengutus manusia yang menyembah Allah. Ya sudah, cari saja jejak-jejak orang yang menyembah Allah itu di mana. Maka Nabi Ibrahim melakukan perjalanan bersama anak dan istrinya mencari petilasan jejak-jejak orang menyembah Allah. Guidance-nya harus ada. Maka Nabi Ibrahim berjalan nyari, sudahlah, matahari salah, patung salah, rembulan salah, sebaiknya saya mencari jejak orang menyembah Tuhan. Akhirnya Nabi Ibrahim berjalan menuju lembah-lembah di gunung-gunung, dalam firasat-firasat, dalam bimbingan Allah, sampai akhirnya ketemu, oh ini orang akan saya kembalikan kepada jejak penyembah Allah. Maka kemudian ketemulah runtuh Allah itu yang ada di lembah daerah Bakkah. Makanya kemudian itu yang disebut in awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah, yang akhirnya dikenal dengan Ka'bah. Dibangun ulang sama Nabi Ibrahim agar orang tidak lupa bahwa manusia menyembah Allah. Itu pemancar pertama yang menghubungkan dengan Ka'bah yang ada di Baitul Ma'mur. Taruh di situ. Sambil berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas tsamarati la'allahum yashkurun. Akhirnya doa itu menancap di samping Ka'bah. Kaki Nabi Ibrahim mencicak
batu dikenal dengan nama Maqam Ibrahim, dan oleh Allah diabadikan agar manusia nggak kehilangan jejak. Nabi Ismail yang membantu bapaknya di situ, tempatnya diabadikan oleh Allah, namanya Hijr Ismail. Siti Hajar yang nyari air diabadikan, namanya Sofa Marwah. Lempar setan Jamarat Ula Wusta Aqobah. Akhirnya manusia ketemu lagi jalan menuju Tuhan, dan akhirnya anak-anak Nabi Ibrahim semuanya menjadi nabi. Anak Nabi Ibrahim dua, ada Ishak, ada Ismail. Ismail tetap di situ. Yang Ishak dan Siti Syarah pindah ke Filistin. Punya anak namanya Yakub atau Israel. Dikenal punya anak 12 namanya Bani Israel, yang punya Nabi Musa, punya Nabi Isa. Punya pusat namanya Baitul Maqdis. Yang Nabi Muhammad diturunkan oleh generasinya Nabi Ismail. Makanya pemancar yang ada di sana tidak boleh dilupakan oleh penerus Nabi Muhammad. Makanya masjid pemancar lokal ini yang kita bangun, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, mesti ngadep ke sana, karena di sana ada pemancar utama di sana. Nah itu loh, makanya kita bangun pemancar lokal, dan kita mustaqbilal qiblati. Loh makanya kalau sudah punya masjid, insya Allah selamat sampean kembali kepada Allah. Tinggal sampean mau berangkat yang rajin apa jarang, monggo. Yang paket sehari 5 kali atau seminggu sekali, atau yang setahun sekali, monggo pilih sendiri, sudah terserah. Yang penting sudah punya tempat untuk ulang nanti di situ. Sholli Allah akbar. Makanya sampean jangan jangan terlalu keras kalau sampean mengurusi masjid. Itu punya semua orang. Ada bakul bakso ya boleh di situ, jangan dilarang. Dia pengen masuk situ tapi kelasnya bakul bakso. Ada pengen masuk situ kelasnya sopir. Jangan kemudian masuk situ terus kemudian kiai tok, jangan, siapapun boleh masuk. Maka masjid gak usah dikunci. Itu bukan masjidmu, itu masjidnya Allah. Kamu cuman bangun tok. Kalau amplinya hilang, beli lagi. Nah, siapa tahu malam-malam ada yang pengen sholat. Saya ini sering melakukan perjalanan, mau sholat malam-malam di setiap masjid dikunci. Saya ini kan pejalan kemana-mana. Semalam dari Banyuasin, saya di Banyuasin, saya di kampung tengah laut Aik Saleh. Itu setiap mau mampir masjid tutupan, dikunci. Padahal saya belum sholat isya. Akhirnya saya sholat di atas mobil. Wudunya di mana coba? Saya wudu di tempat cuci mobil. Jadi ada dikunci kabeh. Lu kenapa mesti kok pada dikunci? Kalau kamu kunci yang dalam, serambinya buka. Terus masuk sholat, jangan tergesa-gesa. Orang Indonesia ini masih banyak yang kerja jam 12. Kalau zuhur mundur setengah 2, enggak apa. Joko susu. Makanya kalau kami di Jawa sambil nunggu orang pujian, Robbana ya Robbana. Kalau belum datang kita capek nunggu ya. Tombo ati wong capek. Ngono wis ra teko-teko baru di anjang baru begitu. Nah itu menuju Allah. Makanya saya masuk ke situ. Yang lain dunia, apa-apa mau pakai tubuh ini dunia. Makanya kalau sholat itu ya dunianya nggak bisa dipisah.
sarungnya dunia apa dunia. Termasuk tubuh ini juga susah diajak sholat karena dia dunia. Sholli Allah wajah dia. Kayak khusyuk tapi mata ini dunia. Begitu melek mau dia. Oh sarungnya bolong. Allah ini wajah tuh wajah. Begitu ada hujan geratak-geratak, ya Allah sepatuku hujanan, usiannya basah, ya Allah gorenganku gosong. Allahu akbar. Ini wajah tuh wajah. Tiba-tiba ada ting 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 bakso ini kenapa tadi nggak lewat orang lewat. Atau Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Lama ini suwe yakin lama nian ini mana nak temising mak mana. Makanya orang sholat itu juga dunia. Maka sampean nggak usah marah kalau ada orang sholat kukur itu biasa. Makanya orang sholat itu Allah kalau ngajari ubudullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaroka. Kamu beribadahlah seolah-olah kamu lihat Allah. Kalau kamu nggak lihat Allah, yakin Allah lihat engkau. Makanya enak Allahu akbar. Jangan gerak dilihat Allah. Boleh. Tiba-tiba ada bakso lewat, nggak apa-apa. Dengerin bakso dari awal sampai akhir, nggak apa-apa. Boleh orang sholat. Ya nggak boleh itu. 2 mangkok pak, nggak boleh. Oh itu yang nggak boleh. Atau lihat sarung bolong boleh. Yang nggak boleh ditunjuk-nyuk, nggak boleh. Hari zaman nggak usah ribut. Nah itu loh. Makanya masjid itu menghadap menuju Allah. Nah itu artinya orang sudah punya jalan pulang, tapi menuju jalan pulang rangkaian dunianya banyak. Ada yang terlibat dengan agama yang berbeda, ada yang terlibat karena suku berbeda, bangsa berbeda. Maka orang sholat ketika turun jangan sampai rasis, jangan membedakan manusia, jangan olok-olok orang lain. Karena apa? Kebaikan kita pun disokong oleh orang lain. Loh, makanya kita ini di Indonesia ini kebetulan hidup ini variasinya lebih banyak. Makanya jadi kiai di Indonesia itu lebih sulit daripada jadi kiai di Arab. Loh di Arab itu kalau bahas makanan jeruk, delima, nggak ada bahasan duren, semak, cipluan, enggak. Di sini ini bahasannya lebih banyak. Di Arab sana bahas binatang paling ya sapi, unta. Sapi aja nggak ketemu, unta, kambing, nggak ada bahasan terenggiling, landa, undur-undur itu nggak ada. Bahasan hantu di Arab paling syaiton, jin, nggak ada bahasan maksumai, nggak ada. Gendruwo, wewe gombel, iku nasabnya kemana wewe gombel? Ke jin apa ke syaiton? Apalagi suster ngesot itu, gerandong, mak lampir. Di sana bahasan ada ayat Nasrani sama Yahudi. Nggak ketemu Hindu, nggak ketemu Buddha, nggak ketemu setengah Hindu, setengah Buddha, nggak ketemu setengah Islam, setengah Kristen. Di sini komplit. Loh, makanya agama begitu masuk ke Indonesia, dia ketemu dinamika yang berbeda. Makanya kiainya juga nggak kok tiba-tiba dikit musyrik, dikit kafir, nggak bisa. Makanya kalau di
Nah itu dia tuh pasti itu pendatang baru. Iya pasti baru, pasti. Nanti kalau sudah capek juga menang. Ya akhirnya rungkat lah kalau kayak gitu. Takbir, ngapain? Orang baru. Karena apa? Agama masuk ke Indonesia itu, Islam itu sekitar tahun 1400. Sementara orang Indonesia ini sebelum 1400 sudah jadi bangsa besar. Mau tanya apa saja sudah ada di Indonesia. Tahun 800 kalau kita mau tahu, universitas agama Buddha terbesar di dunia ada di Palembang. Namanya Universitas Nalanda. Punya yang akhirnya membangun kerajaan atau membangun negara Tibet. Jadi Tibet itu yang membangun adalah murid Nalanda yang dari Palembang. Makanya kalau ke Tibet ngaku orang Palembang pasti sangat dihargai. Duh. Tahun 1250 ketika dunia mengalami kebangkrutan karena diserang Mongolia, Genghis Khan menghancurkan Arab, Genghis Khan menghancurkan Cina, Genghis Khan menghancurkan Eropa. Mereka nyerang ke Nusantara, dihadapi oleh Singasari dan Sriwijaya, bikin ekspedisi Pamalayu, menghadang di Selat Malaka sampai Selat Sunda. Hasilnya apa? Mongolia kalah dengan bangsa Nusantara. Sekali-sekalinya Mongolia kalah di dunia adalah dengan bangsa Nusantara. Oh gak apa-apa, sekali-sekali. Ini saya mesti menceritakan keberadaan kita, bangsa kita. Karena sekarang ada yang lagi diceritain. Lebih suka dengan ceritanya orang lain. Sampai rasa cinta pada bangsanya hilang, lebih cinta pada bangsa dan nenek moyang orang lain. Gak boleh. Gak boleh. Amerika itu sangat mencintai bangsanya, makanya bangsa Amerika bangkit. Karena apa? Rasa cinta dibangun luar biasa. Mulai dari film Wild West sampai The Last of the Mohican. Kalah di Vietnam dia bikin Rambo 1 sampai 6. Kalah dengan spiritual Cina bikin American Kung Fu. Kalah dengan Jepang dia bikin American Ninja, American Samurai. Bahkan samurai terakhir dari Jepang, dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Orang Cina menceritakan bangsanya nggak ada habisnya, mulai dari ular putih sampai ular hijau, mulai dari Wong Fei Hung sampai Sun Gokong. Bangsa Jepang menceritakan bangsanya nggak ada habisnya, lewat film samurai, lewat semangat Bushido dari zaman Tokugawa sampai restorasi Meiji. Malaysia sekarang mulai menceritakan bangsanya lewat si Upin dan si Ipin. Anak-anak Malaysia nggak boleh melupakan bahwa yang membangun sejarah Malaysia adalah bersama dengan India. Maka Upin Ipin kenalkan Jarjit. Anak-anak Malaysia nggak boleh lupa bahwa masa lalu dibangun bersama anak-anak Cina, kenalkan Mei Mei. Dia nggak boleh lupa ada anak-anak Indonesia yang membangun Malaysia, kenalkan Susanti. Ayo. Orang Korea mengenalkan sejarahnya lewat drakor. Modalnya meja makan sama air mata. Habis itu jualan model rambut Korea laku, musik Korea laku. Bahkan BTS dalam 1 tahun menyumbang 2.500 triliun untuk devisa Korea. Juga main-main. Semua punya. Begitu Cina mencintai bangsanya, semua produk Cina dibeli oleh rakyatnya sendiri, sehingga Amazon bisa dikalahkan oleh Alibaba, Facebook dikalahkan oleh QQ Render, WhatsApp dikalahkan oleh WeChat. Zaman jangan salah, WhatsApp sama Facebook dari Indonesia dalam 1 bulan mendapatkan keuntungan 200 triliun.
bayar itu jeneng iki. Bayar loh. Zaman kadang tidak merasa bahwa dunia ini sekarang bergerak antar bangsa. Sampean diem-diem nyumbang sama Amerika, bayar. Buka TikTok nyumbang Cina. Emang dulu kalau kita nggak ngapa-ngapain ya nggak bayar kemana-mana. Sekarang tidak. Hidup kita bergerak dalam skala internasional. Ayo. Dulu kalau sampean pengen lihat kucing Afrika masih nunggu flora dan fauna. Yang untung siapa? TVRI. Walaupun sehari kita tunggu yang keluar Pak Harmoko, Pak Murdiono, yang untung masih TVRI. Sekarang begitu kita pengen tahu dunia, kita punya handphone. Yang untung siapa? Google sama YouTube. Itu bukan Indonesia. Sampean pengen tahu kucing Afrika, ngetik di situ keluar. Tengu Afrika, kadal mesin keluar. Bokong India keluar. Tapi yang untung bukan lagi tak negara tapi perusahaan multinasional. Dulu kita rindu dengan kekasih kita karena ditinggal pergi merantau. Itu masih nulis surat. Yang untung percetakan kertas Indonesia, yang untung masih pos Indonesia, penyair masih bisa makan. Karena apa? Cara menulis surat cinta masih laku dijual di pasar pasar. Kalau kita kan dulu kalau cinta produk dalam negeri, cari kertas, cari tinta, untukmu kekasihku di Banyuasin, atau untukmu kekasihku di Okan Komering Ilir. Semenjak kepergianmu bertransmigrasi bersama ayah ibumu, entah kenapa rinduku tidak bisa kutahan. Sakit sekali merindukanmu. Malam-malam yang dingin sayup-sayup terdengar lagu dari radio yang dimiliki tetangga sebelah, Isabella, Cinta Dua Dunia. Setelah itu lagunya Poppy Mercury, Antara Jakarta dan Penang. Ternyata dua-duanya hanya cinta yang berakhir dalam penderitaan. Aku nggak mau itu kekasihku. Aku mau perpisahan ini hanya sementara demi masa depan kau dan aku, anak-anak kita nanti. Walaupun aku tahu orang tuamu kejam karena pengen kau menikah dengan yang lain, tapi aku hanya berharap satu kata, katakan tidak kalau bapakmu menyuruhmu menikah. Aku memang belum punya apa-apa kekasihku, tapi aku punya tekad yang kuat membahagiakanmu. Tunggu saja, pada saatnya kita pasti bahagia. Ini hanya masalah waktu. Sekarang saya baru punya kambing 4, tunggu 10 tahun lagi traktorku 10. Wah, kayak tulis. Malam yang dingin membuat aku semakin rindu, dan angin yang mendesau seperti membisikkan namamu di telingaku. Bahkan terasa bau tubuhmu masih ada di ujung hidungku, karena ketika kau pergi aku ingat kau mengecup hidungku. Semenjak kepergianmu yang itu, aku tidak mandi 10 hari. Bahkan aku gak wudhu sampai 7 hari menahan kentut. Demi apa? Mempertahankan tanda tanganmu di telapak tanganku. Wah, dulu kan gitu ya kalah. Tapi itu keuntungannya ke dalam negara semua masih. Dan saya sih gak pengalaman sebenarnya, tapi menyakitkan. Lah, itu semua. Tapi malam hari ini kau pun sedang merindukanku, karena kata rembulan kau dan aku sedang di bawah sinarnya yang sama dariku yang merindukanmu. Cendrawasih Gunung Irian, terima kasih dan sekian. 4 kali 4 16, sempat tidak sempat harap dibalas. Terus dibilang no. Itu keuntungannya masih di dalam negara. Tapi sekarang itu semua hilang karena cinta. Katakan dengan WhatsApp, kirim kalimatnya juga nggak panjang, cuman mah. Loh, ini dunia kita yang baru, yang sudah tidak bisa dipisah antar person. Dunia terlibat. Makanya tahu-tahu kita melihat sesuatu yang berbeda,
10 tahun yang lalu kita merasa nyaman ketika sudah punya wartel, 10 wartel untuk 3 orang anak. Tiba-tiba wartel itu hilang. Tahu-tahu lebih wartel. Sekolah pariwisata pos pak pos nggak ada, televisi sampai nggak tahu 10 tahun 20 tahun lagi kebayang nggak masa depan. Hari ini kursusan hilang. Ibu-ibu kalau diundang mantenan nggak perlu lagi nanya ke tetangga bagaimana cara dandan, buka tutorial make up artis keluar. Loh, bahkan saya punya teman di pedalaman Kalimantan itu bisa nulungi anaknya yang lahir dengan tutorial mana ada. Loh, jadi saya juga nggak heran seandainya 10 tahun lagi guru hilang. Karena apa? Kecerdasan buatan yang namanya AI, artificial intelligence, akan masuk kepada kehidupan kita. AI juga nggak mesti tetap bertahan dengan pengajian, karena mungkin orang lebih suka ngaji di YouTube dan siaran langsung. Malam hari ini yang menonton siaran langsung saya ngaji lebih banyak jumlahnya daripada yang duduk di sini. Dan lebih nyaman ngaji di YouTube, bisa duduk di atas WC sambil menyimak. Iya, tapi ganjaran bokong ra itu, ganjaran motor ra itu. Oh karo metangkringi ngising. Dunia yang begitu cepat. Kita kadang salah paham sama anak-anak kita. Nak beli rokok, dia nggak berangkat kemana-mana. Kita marah, dia jawab online pak. Loh, ini dunia yang makanya kehidupan manusia semakin tidak bisa mandiri. Maka jadi manusia harus mengerti perubahan dunia yang demikian cepat. Orang oki masih menanam kopi, tapi nggak usah marah kalau nanti kopi masa depan tidak lagi memilih kopi Indonesia, karena industri kopi di Afrika Selatan dan di Brazil sudah menggunakan standar industri. Di sini kopi masih ditaruh di tengah jalan, kalau ada motor lewat dilindes mobil. Sekarang kita masih produksi nanam sawit dengan ribuan hektar. Jangan heran 5 atau 10 tahun lagi sawit kita kalah dengan sawit yang hari ini ditanam di Gabon, Afrika. Dulu kita menguasai lada putih sekarang ditanam di Brazil. Di dunia sama menanam semua. Dulu kita punya batu bara, sekarang Bukit Asam bisa kalah oleh Kalimantan bisa kalah oleh batu bara yang ada di Rusia. Ini masa depanmu yang harus kamu pahami, makanya jangan dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi. Kebersamaan harus dijaga. Itulah maka ketika kita memilih hidup bersama dalam satu bangsa, kita memilih kehidupan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hasilnya apa? Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, kita puluhan suku bangsa agama masih bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Ini kehidupan yang luar biasa. Kita nggak kebayang. Nenek moyang kita dulu nggak kebayang bahwa orang duduk bisa melihat wajah orang lain. Makanya sekarang banyak yang pensiun. Yang pertama kali pensiun dukun cinta, sekarang tidak ada pasiennya. Dukun yang biasanya sono mata kaji haji kujaran goyang kalah sekarang sama Avanza, karena cinta tumbuh bersama Avanza. Banser yang sakti-sakti dulu saya ajari nempiling orang pingsan mate. Sekarang ilmu itu berbahaya. Semakin punya ilmu pukulan terhadap orang, semakin miskin dia cepat. Karena apa? Nempiling orang sekarang 60 juta. Sekarang pesawat. Dulu ngangkat berat Bandung Bondowoso, sekarang traktor. Dulu toyol untuk dijak mencari uang, sekarang tiktokers sama youtuber. Dunia berubah cepat, luar biasa.
Agama juga sama, percepatannya luar biasa. Makanya sekarang orang harus semakin terbuka pikirannya. Dan nenek moyang kita sudah menyiapkan kita dari awal, yang kita belum kenal sudah menyatakan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda kalian tetapi tetap satu jua. Makanya ketika Islam datang, yang diminta untuk menjadi landasan adalah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, yang akhirnya kita kenal dengan konsep ra'iyah. Itu berbeda tapi saling tanggung jawab. Ra'iyah itulah yang akhirnya menjadi rakyat. Rakyat adalah konsep di mana kita boleh berbeda apa saja tapi hiduplah saling bertanggung jawab. Nah, ra'iyah, rakyat kalau ngumpul namanya musyarakah. Musyarakah kita kenal dalam bahasa kita masyarakat, saling melengkapi, saling mengisi. Kita nanam kopi yang beli Cina, kita nanam sawit yang beli Singapura. Kita punya batu bara yang membeli adalah Amerika. Saling mengisi. Kita duduk di sini, tiba-tiba yang bikin tisu orang Cina, yang bikin kain orang Perancis, yang bikin tempat duduk orang Jepara. Dulu belum ada. Nenek moyang kita dulu tidak mendapati zaman berbeda-beda dengan yang seperti ini. Ayo, ini zaman baru. Makanya musyarakah kita jaga, konsep hidup bersama dalam perbedaan tapi saling melengkapi. Makanya kalau ada kepentingan bersama, wasyawirhum fil amri musyawarah. Kalau mau musyawarah, lembaga tertingginya Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau mau terlibat dalam musyawarah, daftar. Gak ada persoalan mau agamamu apa, sukumu apa, bangsamu apa. Yang penting kamu anak Indonesia, punya hak yang sama. Pengen jadi lurah daftar, pengen jadi bupati daftar ke KPU, pengen jadi DPR daftar ke KPU, pengen jadi presiden daftar di KPU. Setelah daftar, cari teman sebanyak-banyaknya. Kalau nggak punya teman, beli. Loh, beli artinya apa? Jangan kau sebut money politik, sebut saja uang bensin. Jangan kamu sebut apa diterima masjid, sebutlah sumbangan. Kalau diterima kiai, sebutlah bisyarah. Loh, itu konsep bersama. Makanya kita hidup dalam perbedaan, payungnya adalah Pancasila. Pancasila nilai tertingginya apa? Ketuhanan. Setelah urusan Tuhan, urusan manusia. Dunia dan seisinya ini urusannya manusia. Kenapa ada kursi? Karena ada bokongnya manusia. Kenapa ada rumah sakit? Karena pileknya manusia. Kenapa ada larutan penyegar? Karena manusia panas dalam. Makanya ketika saya cukup larutan penyegar, saya agak emosi. Dikira saya ini panas dalam apa? Manusia. Nah, kemanusiaan. Ini manusia nggak bisa hidup tanpa persatuan. Maka ada persatuan Indonesia. Nah, persatuan akan terjadi kalau manusia nggak menghargai orang lain. Penghargaan terhadap yang berbeda tapi saling bertanggung jawab adalah rakyat. Maka topangan persatuan adalah kerakyatan. Tapi butuh hati yang luas untuk menghargai perbedaan. Butuh hati yang penuh nilai ketuhanan. Hati yang penuh ketuhanan disebut hati yang penuh hikmah. Maka kerakyatan dipimpin oleh hikmah. Tapi kita juga harus punya kebijaksanaan. Kalau sampean jadi gubernur berasal dari Oku, si cuma Oku tok, itu namanya bijaksini. Semua harus kita urus, jangan cuma daerah asal yang kita urus. Tadi DPR kampungnya Oki, ternyata kampung itu tok yang diurus, yang lain enggak. Itu namanya bijaksini. Tetap bijaksana dalam permusyawaratan. Jangan bertindak sendiri, rapatkan dalam semua stakeholder. Dan itu harus melalui proses perwakilan akan tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah landasan hidup yang namanya
sila. Makanya hari ini sebagai sebuah negara kita paling tentram, paling nyaman. Saudi hari ini di bawah bayang-bayang kebangkrutan minyak. Kalau sudah kebangkrutan minyak Aramco pasti bermasalah. Saudi Arabia alami kebangkrutan. Cina punya duit banyak tapi dibayang-bayangi kekurangan makan, karena 2 miliar manusia Cina butuh 1 juta ton gandum setiap hari, sementara wilayah penanaman Cina hanya sampai 20%. Artinya cadangan gandum yang ada di Ukraina 150 juta ton, kalau masuk Cina hanya cukup bertahan setengah tahun. Kenapa? Karena gandum nggak bisa di-download, dia harus tetap ditanam. Makanya mereka nggak mau makan kambing, karena bagi mereka kambing itu rugi, pentilnya 2 anaknya 1, mending babi pentilnya 12 anaknya 20. Makanya kalau makan gandum dibikin mie panjang-panjang, makannya pakai sup biar awet. Kalau dicabuk kayak kita cepet habis. Di bawah bayang-bayang semua Eropa di bawah bayang-bayang sis gas, terutama kalau musim dingin Eropa dibayang-bayangi kedinginan yang luar biasa. Swiss kemarin sudah merasakan di musim dingin beberapa warganya mati karena nggak punya pemanas. Karena Eropa kalau musim dingin butuh pemanas, musim panas butuh pendingin, karena suhu mencapai minus 20 derajat. Kita Indonesia masih nyaman, tidak dingin tidak panas, maka tidak butuh air pendingin atau air condition pemanas atau pendingin. Teknologi kita cukup sarung, kalau panas kebut-kebut sarung, kademen kemulan sarung. Afrika sampai hari ini masih di bawah bayang-bayang kelaparan, karena kalau mereka tanam jagung, burung pipit jumlahnya lebih banyak daripada padinya. Mereka nanam jagung habis dimakan bedetnya segede mentok namanya makhau. Nanam telo habis dimakan celeng, jumlah celengnya 3 kali lipat daripada jumlah manusianya. Mereka mau nanam pisang habis dimakan monyetnya sekali makan 1 tandan, karena monyetnya segede sapi namanya gorila. Hidup paling nyaman hari ini ada di Indonesia, gitu loh. Makanya Allah bikin kita ini kecil-kecil nggak ada masalah. Orang Arab dibikin besar, cuacanya panas, jarang air, maka dibikin ganteng, biar kalau nggak mandi tetap cantik, tetap ganteng. Mereka ribut sumber air karena air jarang, mereka ribut pohon karena berteduh juga jarang. Kita di sini di mana-mana ada orang bisa hidup, 10 orang hidup, 20 orang bikin kampung sendiri. Di sana kalau kampung kecil dilabrak sama kampung besar, habis. Makanya orang Arab lebih suka bergerombol dalam satu kota. Makanya kalau mereka bikin jalan lebih mudah, karena transportasinya jalannya satu. Sini setiap kampung minta jalan, makanya jatah pembuatan jalan sangat terbatas, karena hampir semua orang berada di semua tempat. Maka kalau jalan anggarannya terbatas, jangan salahkan bupati. Ini kehidupan yang harus dipahami. Orang Cina kalau musim panas, saljunya turun, silau, makanya dia kriip-kriip begini. Di tempat kita, ya Allah, jam segini enak luar biasa. Kita bisa hidup tanpa audit, karena negeri kita sektor informal tidak diaudit oleh negara. Sampai bisa beli motor gak pernah ditanya dari mana, karena beli motor dari informal. Dari mana? Boleh protolan sawit. Kok bisa beli motor? Nyetrum, karena gak ada pajak informal. Ayo dodolan pecel lele, kita enak di sini Indonesia. Makanya kita bersyukur menjadi orang Indonesia. Dan pemahaman Islam yang seperti inilah yang diajarkan nenek moyang kita. Hasilnya apa? Hari ini Islam tumbuh terbaik dunia itu Indonesia.
Indonesia, orang sholat paling banyak Indonesia, masjid paling banyak Indonesia, orang hafal Quran paling banyak Indonesia, orang haji terbanyak dunia ada di Indonesia. Alhamdulillah kampung sini sudah punya masjid agung. Monggo terserah sampean mau masuk, monggo enggak juga enggak apa-apa, terserah, karena itu pilihan masing-masing. Yang jelas kembali kepada Allah. Butuh sangu, mau ambil sangu banyak monggo, sangu sedikit ya monggo, karena di sana ada tempatnya masing-masing. Yang sangunya banyak ya surganya bagus, yang sangunya sedikit ya surganya jelek, kira-kira begitulah. Nah, orang sini apa gunanya? Loh, apa gunanya? Orang Palembang itu orang ada yang bodoh, pinter semua. Ulama wanita terbaik di Indonesia Kutubu Sittah, orang Sumatera Selatan, namanya Syekhah Fatimah Al-Falimbani. Gurunya Mbah Hasyim Asy'ari orang Sumatera, Syekh Ahmad Khatib. Orang sini nggak ada yang bodoh, jadi ngapain saya jelasin panjang-panjang tentang bagaimana menuju masjid? Nggak ada. Gini, seperti ngajari bebek berenang. Orang sini ngerti semua, mengdablek. Nggak ada orang bodoh, wis ngerti kabeh. Makanya saya jarang bercerita yang detail-detail tentang beragama. Wong kene wis ngerti mengdablek. Mau aku wis hafal gayane, nggak ada lagi yang bodoh, dablek. Gini kan dablek deh. Sing iki ora iki. Lah, jadi alhamdulillah sampean, sinyal terbesar yang ada di langit ketujuh sudah terhubung dengan masjid Agung. Tinggal sampai cari sinyal di situ, monggo. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Tinggal kalau di situ jangan lupa bahwa nanti yang membimbing kita adalah Rasulullah. Maka Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu semua karena jasa Nabi Ibrahim. Maka kama sholli ta'ala sayyidina Ibrahim, kama barok ta'ala sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Kenapa fil alamina? Ya karena hubungan antara anak cucu Ibrahim, anak cucu kaum muslimin sudah terhubung menjadi satu. Walaupun tidak ketemu di masjid, tapi ketemu dalam kehidupan sehari-hari. Semuanya ada. Ya, amma ba'du. Ini baru muqaddimah. Loh, saya belum mulai ngaji, ini baru pembukaan. Loh, ngaji itu kalau pembukaan selesai kan amma ba'du. Saya tadi udah amma ba'du. Ya ini lagi amma ba'du. Makanya ya sudah ya, nanti kapan-kapan kita lanjutkan lagi. Semoga apa yang harapan-harapan besar dengan mendirikan masjid, harapan-harapan besar perbaikan umat karena adanya masjid diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semua yang terlibat dalam pembangunan masjid mendapatkan limpahan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak cucu kita nanti sampai hari kiamat tetap hatinya ada di dalam masjid. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa sirna rahmatak wa dzakkirna ma nasina ya dzal ya Allah. Wa bihaqqi rabbana inni askantu min dzurriyyati biwatin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al 'afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ij'al auladana dzurriyyatina min ahli khair ahli shalah ahli ibadah ahli al-Qur'an wa sallallahu alaihi wa sallam maqasidana wa maqasidahum maqasidad dunya wal akhirah wal rizqi wal halal wa sanna baina ummatina masyayikhina wa jaddati wa jaddatina الذين سبقونا بالإيمان اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان اللهم اجعل رحمة من القبور ولا رحمة رسول الله بحق وإن إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عباد الجنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Shiratal ladzina alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ja'alallahu wa iyyakum minal 'aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.